Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan mencoba membahas bahwa NU dari awal berdiri sampai sekarang tidak ada perubahan dan tidak pernah berubah. Nah, tetapi sebelumnya saya akan sedikit menyampaikan kepada saudara-saudaraku yang menyimak ya, yang juga menyimak konten saya yang kemarin tentang curhat saya kepada Ketum dan Rois Am PBNU ya. Matur nuwun, terima kasih sekali atas apresiasinya. Video tersebut juga diupload di beberapa channel besar ternyata ya. Dan dikasih judul bahwa yang curhat itu adalah Kiai Kampung. Di sini akan saya sampaikan terima kasih atas apresiasinya kepada saudara-saudaraku semua. Bahkan yang memanggil saya Kiai itu saya terima kasih karena itu berarti bahwa sikap tersebut berarti juga senang atau setuju dengan pendapat saya. Tetapi yang akan saya sampaikan itu bahwasannya saya bukan ustadz apalagi kiai. Jadi banyak alasan saya untuk saya mohon maaf keberatan dipanggil kiai ataupun bahkan ustadz ya. Jadi saya merasa nggak nyaman. Banyak alasan sebetulnya. Di antaranya yang menjadi alasan saya itu saya merasa saya hanya warga Nahdliyin ya. Dan waktu mondok di pesantren dulu saya juga karena nakal jadi mendapatkan ilmu yang secara umum sangat sedikit. Tapi bagi saya itu sudah cukup karena itu pemberian dari Allah begitu ya. Karena dari Allah itu segala sesuatunya pasti cukup untuk kita, seharusnya seperti itu. Nah, saya merasa amat sangat jauh segala sesuatunya yang ada pada diri saya dibandingkan para masyayikh atau kiai. Maka saya sangat tidak nyaman jika dipanggil kiai begitu. Hanya itu, tapi ada banyak alasan sebetulnya saya itu. Yang pada intinya saya lebih nyaman dipanggil entah Kang, entah Pak D, entah Mas, entah Mbah atau Bro atau apapun lah panggilan yang umum itu saya lebih nyaman. Lebih bisa menjadi diri saya sendiri nantinya seperti itu. Ya kan? Tema kali ini atau judul kali ini bahwa NU dari awal berdiri sampai sekarang sebetulnya tidak pernah berubah. Mengapa begitu? Bukankah NU berbeda jauh dengan yang dulu? Itu ya, banyak orang berpikiran seperti itu, entah itu warga Nahdliyin sendiri ataupun di luar warga Nahdliyin ya. Ya perlu kita pahami dari akar ya mungkin ya, dalam diri kita. Sebetulnya apa yang kita butuhkan, apa yang kita cari dari NU. Itu kita tanya dalam diri kita. Apakah kita butuh organisasinya ataupun kita butuh perkumpulannya, ya kan? Nah, karena sebetulnya yang kita butuhkan dari NU adalah pemahaman syariat yang benar, yang memang benar-benar syariat yang bersumber dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan seperti itu kan. Jadi sebetulnya yang kita butuhkan dari NU itu adalah tempat kita mengaji, tempat kita mencari ilmu pemahaman syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa yang masih murni. Kan seperti itu kan. Nah makanya di dalam pesantren-pesantren NU semua ilmu, semua kitab yang dikaji itu sepengetahuan saya itu pasti sanadnya tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nanti dari masyayikh atau kiai itu sanadnya kepada guru beliau, ke atas lagi nanti sampai kepada para madhab itu jelas sanadnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan seperti itu. Nah pada intinya sanad di pondok pesantren NU itu semua runut, tidak ada yang terputus, tidak ada. Tidak ada yang sampai bahkan terputus 550 tahun seperti sanad silsilahnya Ba'alawi seperti itu, wah tidak ada. Jadi sepengetahuan saya, semua kitab yang dipelajari di pondok pesantren NU itu sanadnya tersambung kepada penulis kitab, lalu penulis kitab tersambung kepada madhab dan madhab tersebut madhab 4 ya itu jelas sanadnya tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari situ kita baru bisa memahami dan meyakini bahwa apa yang diajarkan di dalam NU itu memang benar-benar ajaran syariat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah cara mengkaji, cara mengaji seperti itu dari awal NU berdiri sampai sekarang tidak berubah. Ya ini yang saya tahu. Maka kenapa saya itu secara pribadi ya secara dalam diri saya itu memang benar-benar fanatik kepada NU. Tetapi fanatik itu nggak boleh ditampilkan gitu loh. Fanatik cukup dalam diri kita atau mungkin dengan keluarga kita begitu. Tapi untuk kita bersosial, berhubungan, kefanatikan itu dihilangkan. Itu cukup untuk diri kita.
Jadi kenapa saya membuat konten atau tema tentang NO tidak pernah berubah? Ya karena akhir-akhir ini kan NO jelas baru didera angin gitu. Ada beberapa kejadian dalam tubuh kepengurusan NO. Kalau pengurusnya tentunya ya berbeda dari yang dulu. Orangnya kan berbeda. Entah lebih lebih cerdas atau kurang dari yang dulu itu kan relatif juga. Ya. Yang penting kita itu yang kita butuhkan utama dari NU itu kan ilmunya, keilmuannya. Yang terutama kan itu kan. Jadi ibarat kata seperti ini. Kalau kita belajar ilmu agama, ilmu syariat dari seorang guru yang jelas mempunyai sanad keilmuan yang tersambung kepada pengarang kitab lalu sampai kepada Rasulullah. Nah, itu yang terpenting di situ. Nanti seandainya guru kita tersebut kebetulan akhlaknya juga bagus, nah itu bonus. Kalau saya memaknainya seperti itu, karena yang saya butuhkan itu ilmu yang benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW. Terkadang guru kita memang tidak seperti yang kita harapkan umpamanya ya. Tapi kan yang kita butuhkan kan ilmu dan keteladanan Rasulullah. Nah, seandainya guru kita atau kiai kita itu ternyata beliau orangnya tawadu ya, berusaha menteladani Rasulullah. Nah, itu bonus. Akhirnya kita bisa mengira-ngira Rasulullah itu sikapnya seperti apa sih. Oh, mungkin ini guru saya ini mirip-mirip dari sikap Rasulullah ketawaduannya kan seperti itu. Kan tidak mungkin ada yang bisa menyamai, jangankan menyamai, kurang sedikit aja nggak mungkin bisa ya. Akhlaknya Rasulullah itu kan sangat mulia begitu ya. Jadi pada intinya bahwa yang kita butuhkan dari NO ataupun dari para masyayikh itu adalah ilmu yang benar-benar bersumber atau berasal dari Rasulullah SAW. Nah, dari situ NO dari zaman awal berdiri sampai sekarang tidak ada perubahan. Karena cara mengaji NO tetap sama. Yang dikaji adalah kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuno yang bermadzhabkan 4, yaitu madzhab Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Ya, yang tasawufnya pakai Imam Ghazali dan akidahnya pakai Imam Asy'ari Maturidi kan seperti itu kan. Tidak ada perubahan. Masih tetap sama. Ya kan? Jadi terutama bagi kita warga Nahdliyin yang mungkin kurang tahu, jangan mudah kita terpengaruh atau terprovokasi, wah NU sekarang berubah berbeda dengan NU yang dulu. Tidak sama sekali. NU dulu dengan NU yang sekarang masih sama. Nah, berikutnya bagi kita warga Nahdliyin ya, dengan beberapa kejadian yang ada atau terjadi pada tubuh kepengurusan NU, kita harus hati-hati kalau kita akan berkomentar. Entah itu komentar itu kita publikasikan atau sekedar kita komentar di chat-chat YouTube ya, konten-konten itu kita harus hati-hati ya. Jangan sampai komentar kita itu justru menjadikan dampak, diantaranya mengadu domba sama NU, walaupun antara warga dengan struktural ya, atau juga dari komentar kita itu menimbulkan dampak yang justru menurunkan atau bahkan bisa merusak marwah daripada NU itu sendiri. Nah, itu kan berbahaya untuk diri kita. Karena jika kita itu secara mudahnya ya, kalau kita kurang ajar terhadap NU, itu kita hampir bisa dipastikan kita nanti akan kualat. Walaupun tingkat kualat itu kan bermacam-macam ya. Ya, makanya hati-hati untuk saudara-saudara terutama warga Nahdliyin ya. Kalau akan mengomentari tentang beberapa hal yang baru saja terjadi di tubuh kepengurusan NU terutama di PBNU sana ya, itu hati-hati. Jangan sampai komentar kita ini berakibat atau menimbulkan dampak yang negatif bagi NU. Gitu. Jadi NU itu tempat kita mengaji, tempat kita mencari tahu ajaran syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang murni itu seperti apa. Nah, kalau masalah kepengurusan ini kan berbeda lagi. Manusianya yang memang diberi amanah untuk menjaga melestarikan NU, kan seperti itu kan. Tapi NU-nya sendiri itu masih sama kan dari dulu sampai sekarang gitu loh. Makanya NU itu ada marwahnya, ada rohnya gitu. Nah, kita semua atau paling tidak banyak dari kita kan juga tahu ya bahwa ada beberapa pesan atau makalah dari para masyayikh, diantaranya para pendiri NU yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, bahwa siapapun yang ikut mengurusi NU maka akan diaku sebagai murid beliau dan semua murid beliau akan didoakan husnul khotimah beserta keluarganya. Nah, maka apakah itu bukan sesuatu yang sangat menarik bagi kita sebagai warga Nahdliyin? Karena mengurusi NU itu tidak harus menjadi pengurus menurut saya ya. Karena kita mempunyai kesempatan atau mempunyai kemampuan atau mempunyai akses itu berbeda-beda. Kepedulian kita untuk mengamalkan NU, kepedulian kita untuk ikut menjaga NU dengan kapasitas diri kita, dengan status kita, itu sudah termasuk andil.
Bisa saja nantinya hal seperti itu yang membuat kita diakui oleh Mbak Yai Hasyim Asy'ari sebagai murid beliau. Di antaranya lagi kalau kita mempunyai anak, kita taruh di pesantren-pesantren NU. Itu juga dalam rangka juga kita melestarikan NU, kan seperti itu kan. Dengan anak-anak kita ditaruh di pesantren NU, maka NU akan selalu besar, selalu jaya. Sehingga syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW itu terus bisa dilestarikan di Nusantara ini, kan seperti itu. Jadi tidak harus kita menjadi pengurus. Seperti saya pribadi, jangankan jadi pengurus. Saya tidak punya KTA pun sebagai warga, saya tidak punya. Seandainya saya nggak diakui, saya tidak masalah. Bener, saya nggak masalah. Karena pengakuan itu pun sebetulnya status ke-NU-an bagi saya itu marwah. Goib bagi saya. Di akhirat kelak bisa saja saya diakui sebagai warga Nahdliyin, bisa saja juga tidak. Bahkan bisa saja saya kelak di akhirat diakui sebagai muridnya Mbak Yai Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan, amin, bisa saja seperti itu. Ya kan, kita kan nggak tahu semua, wallahu alam. Tetapi semua itu harus kita upayakan di dunia ini, yang seperti itu. Kita berkeinginan, pastinya kita juga harus berupaya atau berikhtiar. Jadi mengurusi NU dalam pesan beliau Mbak Yai Haji Hasyim Asy'ari tersebut itu menurut saya tidak harus jadi pengurus. Kita ikut menjaga mawa NU, nama baik NU. Ya, kita ikut melestarikan NU. Kalau punya anak tadi saya bilang ditaruh di pesantren. Pesantrennya NU tentunya ya. Karena nanti pesantren itu bermacam-macam, jangan sampai kita punya anak dari pesantren malah pulang dari pesantren mengatakan kita kalau nggak sama dengan mereka dikafir-kafirkan, itu kan juga nggak sedikit yang seperti itu kan. Ya, jadi kalau kita punya anak ditaruh di pesantren, nah kalau ada yang tanya, saya ini anaknya di mana? Ya, alhamdulillah anak saya 5. Anak saya 5, yang 2 sudah mentas, yang 3 masih di pesantren. Yang mentas dulunya juga di pesantren, dan kelima-limanya di salah satu pesantren Jawa Timur sana. Saya tidak sebutkan nama pesantrennya, saya takut dari diri saya ini membawa nama tidak baik untuk pesantren tersebut. Jadi kembali saya mengajak saudara-saudaraku Nahdliyin terutama ya, agar kita lebih berusaha untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan marwah dari Nahdlatul Ulama, agar mudah-mudahan paling tidak kelak kita diakui sebagai warga Nahdliyin. Jadi kita bisa diakui sebagai warga Nahdliyin itu pastinya di dunia ini kita juga berusaha sebisa kita mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh para masyayikh seperti itu kan. Oleh para kiai-kiai, oleh para ustadz dari pesantren itu bagaimana mengajari kita ilmu agama, mengajari kita cara hidup yang benar seperti apa, itu yang berusaha kita amalkan. Agar nantinya kita bisa diakui sebagai warganya Mbak Yai Hasyim Asy'ari seperti itu kan. Syukur-syukur dan mudah-mudahan nantinya bisa diakui sebagai murid daripada Mbak Yai Hasyim Asy'ari. Betapa beruntungnya seandainya seperti itu. Nah kalau saya, karena saya menyadari saya itu, ya apa ya, saya itu jadi orang itu menyadari betapa nakalnya dari muda sampai sekarang ya. Jadi seandainya di akhirat sana nanti saya itu diakui sebagai warga dari Mbak Yai Hasyim Asy'ari, paling belakang sekalipun saya udah merasa beruntung. Bener, saya nggak mulu-mulu. Diakui paling belakang sekalipun, ibaratnya kita nonton suatu pertunjukan, saya dapat tempat di belakang sendiri dan berdiri ya, bahkan sulit untuk melihat panggung, itu saya udah merasa beruntung, ibarat kata seperti itu. Nah, kalau kemarin saya membuat 2 konten untuk Ketum PBNU dan Rois Am, itu semata-mata itu curhatan isi hati dari seorang anak kepada orang tua. Bukan dalam rangka saya menyerang atau menjelek-jelekan, sama sekali tidak. Nah ada yang bilang, kenapa kok dikontenin, nggak sowan aja langsung ke rumah beliau, alamatnya jelas. Sekarang gini aja, kita pakai nalar logika ya. Saya ini siapa? Ya, apakah kira-kira kalau saya sowan terus menceritakan pengalaman pribadi saya tersebut, terus direspon terus beliau jadi akhirnya, oh iya saya ini nggak objektif, saya ini nggak ilmiah, saya klarifikasi dah ucapan saya, apa kira-kira seperti itu? Ya kan, ya kalau bilang mungkin ya semua memang serba mungkin, kita nggak bisa mendahului kehendak Allah kan gitu. Tapi namanya ikhtiar itu kan yang masuk akal kan, seperti itu kan. Di samping juga sikap beliau ini baik Ketum ataupun Rois Am ya, itu kan beliau sampaikan secara umum. Jadi seandainya beliau nantinya akan mengklarifikasi pun, itu sepengetahuan saya harusnya juga secara umum tentunya ya, karena yang disakiti kan umum, luas. Itu kalau seandainya memang beliau itu memang setelah berbuat keliru seperti itu, ya pada intinya tidak ada sama sekali dalam rangka saya itu berani sama orang tua, tidak ada sama sekali.
Ya kalau memang cara saya masih kurang ya maklum sekali ya orang saya ini. Saya bilang tadi saya hanya warga Nahdijin ya. Tentunya kalau dibandingkan dengan caranya orang alim ya jauh. Ya jauh sekali. Kalau dibilang cara saya kurang sopan ya itu lumrah sekali. Begitu. Jadi saya yakin para beliau juga tahu bahwa warganya itu bermacam-macam. Bahwa Allah sendiri kan melihat segala sesuatu itu dari niatnya kan. Ya, tapi kembali pada saudara-saudaraku terutama warga Nahdijin ya. Kita jaga, kita lestarikan, kita rawat bersama marwah dari Nahdlatul Ulama. Kalau NU itu saya memahami dan meyakini bahwa NU itu seperti Nusantara. Kedua-duanya sama-sama keramat. Nah, NU ini kekeramatannya itu sangat-sangat sudah terbukti kalau kita mau membaca sejarah yang berhubungan dengan NU. Paling tidak itu organisasi-organisasi yang memusuhi NU atau benturan dengan NU itu pasti hancur. Dari zaman dulu itu diawali Masyumi kalau nggak salah itu kita nanti bisa cross-check sejarahnya ya. Masyumi dulu benturan dengan NU, memusuhi NU. Akhirnya Masyumi juga hancur kan. Terus PKI itu ya, PKI itu juga berbenturan dengan NU itu, memusuhi NU juga itu, hancur juga. Terus setelah itu Permesta. Ya, Permesta itu juga memusuhi NU, juga hancur. Terus DITII atau NII itu ya, itu juga memusuhi NU, itu berbenturan dengan NU, juga hancur kan, dibubarkan sama pemerintahan kan. Terus ada lagi JI yang belum lama ya, JI itu Jamaah Islamiyah gitu, Jamaah Islamiyah Indonesia atau apa itu. Itu juga dibubarkan pemerintah kan akhirnya kan. Nah, setelah itu ada lagi JAT. JAT itu Jamaah Tabligh itu berbenturan dengan NU juga bubar kan. Terus ada lagi yang baru saja ini HTI dengan FPI. Itu mereka berdua sama-sama itu memusuhi NU kan. Bubar juga kan, dibubarkan oleh pemerintah kan. Yang Orde Baru sendiri saja kalau kita belajar sejarah, Orde Baru itu mengintimidasi NU itu kalau nggak salah sekitar 32 tahun. Itu akhirnya Orde Baru dibubarkan oleh rakyat, didemo oleh rakyat, akhirnya diturunkan, dilengserkan dengan reformasi itu kan. Di antaranya Orde Baru itu membuat MUI itu dalam rangkanya agar masyarakat muslim Indonesia itu tidak berkiblat pada ulama Indonesia tapi kepada MUI. Jadi tidak berkiblat kepada fatwa-fatwa para masyayikh agar lebih menurut pada fatwa MUI. Jadi MUI itu bentukan Orde Baru itu. Menurut saya pribadi ya, MUI itu memang harus dirombak total kalau tidak dibubarkan. Benar, karena dari informasi itu Densus itu siapa itu? Gus Islah Bahrawi itu dalam tubuh MUI itu 80% kalau nggak salah itu radikalisme dan intoleran. Kalau nggak 85% coba. Dalam tubuh kepengurusan MUI tersebut. Itu informasi dari Gus Islah Bahrawi. Jadi kembali kepada NU. NU siapapun yang musuhi ormas bahkan Orde Baru akhirnya tumbang semua. Maka kita terutama warga Nahdijin ya, atau yang bukan warga Nahdijin sekalipun, hati-hati dengan NU. NU memang benar-benar keramat. Ya, kalau kita mau apa itu istilahnya berkomentar tentang NU, kira-kira kita akan memperburuk marwah NU atau bahkan itu menyerang NU apa tidak, itu kita harus hati-hati. Karena dalam keyakinan saya pribadi, kalau kita kurang ajar dengan NU, maka menurut keyakinan saya pasti kita akan kualat. Justru kalau kita berusaha ikut merawat NU atau mengurusi NU, malah kita berpeluang untuk diakui sebagai murid dari Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita semua nantinya bisa diakui oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari sebagai murid, dikarenakan waktu kita hidup di dunia ini mau ikut-ikutan mengurusi NU dengan sebisa kita dan semampu kita. Seperti itu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu dulu, saudara-saudaraku semua. Jika ada kekurangan dalam saya bertutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka.